Banyak orang yang melihat beasiswa hanya sebagai sebuah pencapaian. Tapi di balik itu ada perjuangan, nilai, dan satu hal yang tidak boleh terlupakan, yaitu komitmen untuk menjaga bumi yang kita tinggali bersama. Hari ini kita akan duduk bersama dua orang penerima beasiswa Sobat Bumi Universitas Pertamina. Mereka adalah orang yang membangun dan menjalankan program ini. Kita akan berbicara tentang perjuangan, cerita, dan juga apa sih makna dari Sobat Bumi. Selamat pagi. Hari ini kita udah kedatangan nih dua narasumber kita. Bagaimana kabar-kabar teman sekalian? Baik banget dong, Kak. Oke, baik. Aku harap penonton sekalian pun kabarnya baik ya di sana. Oke, sebelum kita mulai, boleh nih kenalan dulu dari teman-teman sekalian. Dimulai dari sini mungkin? Oke, boleh. Nama aku Adrian Syahrobi. Kakak bisa panggil Robi aja. Aku selaku Ketua Sobat Bumi Universitas Pertamina. Oke, selanjutnya? Aku Rizky Fajar Zahita Surasiman Kalik, biasanya disapa Kiki. Aku penerima program beasiswa Sobat Bumi di tahun 2025, tahun kemarin. Oke. Oh iya, biar lebih akrab nih, baiknya aku panggil apa ya? Kakak, Mas, Abang? Aku, kamu gitu aja nih. Oh, aku kamu aja. Panggil Dedek juga boleh. Dedek Kiki ya. Oke, menarik banget. Untuk Robi, kamu kan ketua ya? Iya. Oke. Nah, ini kan nama beasiswanya Sobat Bumi. Sobat Bumi itu sebenarnya program seperti apa ya? Dan kenapa ada nama Bumi menjadi bagian dari identitasnya? Oke. Sebenarnya ya, Kak, Sobat Bumi ini itu program yang diinisiasi oleh Pertamina Foundation gitu, di mana mereka menyediakan beasiswa buat para pemuda yang benar-benar khawatir gitu dengan isu lingkungan gitu. Nah, kenapa ada buminya? Dari PF itu, dari Pertamina Foundation itu pengen pemuda yang peduli dalam hal lingkungan ini menjadi pionir terdepannya lah, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih gitu. Jadi bagian yang menjalankan programnya gitu ya. Oke. Kalau Kiki sendiri awalnya gimana sih bisa tertarik untuk daftar? Apa ada yang nyuruh atau emang murni kemauan sendiri? Wow, panjang sih kalau misalnya kita cerita ya. Boleh dong cerita, kita punya banyak waktu kok. Iya. Itu dari saya kelas 11 SMA. Itu ada poster beasiswa Sobat Bumi Pertamina di mading sekolah. Nah, jadi pertama saya tertarik untuk wah ini beasiswa apa nih gitu. Terus udah kelas 12, terus lupa nih sama beasiswa yang udah dilihat di mading pas kelas 11. Tertarik saya untuk nyoba SNBP dan segala macamnya. Dan setelah itu di tahun saya kelas 12 itu baru tuh ada pengumuman lagi. Nah, jadi saya nggak jadi daftar SNBP, saya langsung daftar ke Sobat Bumi, beasiswa Sobat Bumi. Oh gitu. Dan alhamdulillah keterima. Oh, berarti udah nggak nyoba PTN lagi ya? Langsung aja masuk ke Sobat Bumi. Oke. Kalau untuk Robi sama nggak kasusnya? Oh, kalau aku bedanya agak beda sih kasusnya. Oh iya, gimana tuh kasusnya? Kalau aku dulu tuh memang nggak fokus ke PTN sama sekali. Oh. Iya. Tetapi dulu itu fokusnya ke Sekdin gitu, Kak. Oh, Sekdin. Iya. Apa tuh? Boleh nggak di-spill nyoba apa? Kemarin itu nyobanya itu pengen ke IPDN, Kak. Oh iya. Nah, kemarin itu kasusnya pas fokus nyoba tes IPDN nih, udah benar-benar fokus gitu kan. Sampai ngikut tes yang ujung-ujungnya nggak lolos, terus pundung nih, lama pundung. Terus dapat nih kabar dari teman yang udah kuliah di Universitas Pertamina. Kalau bakalan buka lagi beasiswa Sobat Bumi Universitas Pertamina untuk Natuna. Jadi, karena ada kesempatan terakhir nih, coba aja lagi deh, dan alhamdulillah dapat. Gitu. Alhamdulillah ya. Berarti bedanya kalau Kiki itu nyari sendiri ya, kepoin sendiri, posternya di mading. Kalau Robi itu berawal dari teman kan. Oke. Kalau untuk Kiki, waktu lolos nih, happy lah ya. Apa yang pertama kali Kiki lakuin? Nah, kan saya tuh mau kuliah. Ini saya gap year. Oh gitu. Iya, gap 1 tahun. Nah, jadi saya kerja dulu. Nah, jadi sambil kerja sambil belajar tuh buat persiapan. Nah, saking pengennya keterima itu
pas sambil belajar, sambil persiapan, kalau lulus saya mau puasa nazar 3 hari. Wah, keren banget. Jadi pas saya lulus itu saya puasa 3 hari. Wah, Iya. kalau Robi ada nggak, Rob? Kalau aku sih ya lebih ke keterima alhamdulillah gitu aja, dari gitu aja. Deadline boleh menumpuk, tugas boleh datang bertubi-tubi, tapi musik yang tepat selalu bisa menemani. Spotify, teman setia di setiap perjuangan mahasiswa. Kau datang tak kala sino senjaku telah redup. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Sebenarnya seberapa besar sih isu lingkungan bagi kalian? Bukan hanya formalitas sebagai penerima beasiswa Sobat Bumi Universitas Pertamina. Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Dari Robi dulu boleh. Oke. Ya udah, dari aku aja. Dari dah. ketua dulu ya teman-teman. Oke, kalau buat aku sendiri ya Kak, sebenarnya isu lingkungan itu benar-benar penting buat diriku sendiri gitu. Sebenarnya ya, meskipun aku tanpa menyandang gelar Sobat Bumi ini, aku dari SMP itu memang udah peduli banget yang namanya isu lingkungan gitu. Jadi dari SMP gitu Kak. Dari SMP udah Iya. ada kesadaran untuk Iya, cinta udah ada. lingkungan ya. Wah, Iya. keren sekali. Itu ya waktu SMP itu dulu ada namanya organisasi Gen Hijau. Nah, dari situ didatangkan mentor-mentor yang menyuarakan tentang isu-isu lingkungan. Di situ kami diajarkan tentang cara mengolah sampah, membuat kompos dan sebagainya. Nah, dari situ tuh mulai tumbuh kesadaran buat diri aku sendiri nih, buat sadar dan peduli terhadap lingkungan. Gitu, keren banget. Berarti dari usia semuda itu udah sadar ya. Iya. Ya ampun. Untuk Robi sendiri, kamu ini kan ketua ya. Kalau bisa dibilang pemegang kunci organisasi. Enggak juga, enggak. Oke, nah dari segi pengelola nih, hal paling berat apa yang kamu alami dalam menjalankan program yang punya misi sebesar ini? Hal yang paling berat ya, sebenarnya ada 2 faktor. Yang pertama itu dari internal kitanya sendiri. Nah, Sobat Bumi ini kan besar kan ya, terus beragam juga orangnya. Nah, untuk menyatukan beragam orang itu untuk mencapai sebuah kebersamaan, untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya. Karena kan nggak semua orang itu punya pemikiran yang sama. Oke, mungkin tujuannya sama, tapi cara penyelesaiannya berbeda-beda. Kemudian untuk dari sisi eksternalnya, karena program yang kami inisiasi ini, yang kami usung ini itu sangat berbaur dengan masyarakat. Tentunya dari pihak masyarakat juga menjadi sebuah tantangan juga bagi kami gitu. Karena nggak semua masyarakat aja nggak semua masyarakat yang mau menerima kita gitu. Boleh kasih tips and triknya nggak? Gimana cara nge-handle orang dalam satu organisasi yang kepalanya kan beda-beda nih, isi kepalanya beda-beda. Gimana sih caranya biar kamu bisa nge-handle semuanya? Kalau dari aku ya, kalau dari aku pribadi itu, aku berusaha mendengarkan apa sih yang sebenarnya mereka inginkan kayak gitu. Ketika kita di awal-awal itu bisa mencoba memahami dan menuruti apa yang orang lain inginkan gitu, ketika kita ajak kerjasama nantinya itu menjadi jembatan yang lebih mudah gitu untuk kita bisa bekerja sama. Oke. Terima kasih untuk Robi. Mungkin kita bisa geser ya ke Kiki sekarang. Untuk Kiki nih, kan kamu udah jadi anggota dari Sobat Bumi. Nah, ada nggak sih kegiatan atau hobi di luar beasiswa ini yang menjadi support system kamu untuk menjalani kuliah kamu? Oke. Nah, ada 2 hobi sih Kak. Pertama saya ikut UKM volley di kampus. Nah, yang kedua itu saya biasanya suka kalau tiap awal bulan saya biasanya ngeband. Oh. Ya, saya nge-gigs lah, nge-jam. Wow. Nah, di Apa tuh? studio. Boleh diceritain nggak gimana Apanya? kegiatannya? Ya, kita datang ke studio, rental studio, terus main-main alat musik, Oh, jadi Kiki. nyanyi. Jadi Kiki ini penyanyi ya? Biasanya kalau misalnya di band saya jarang nyanyi.
Saya main drum. Oh, main drum. Tapi kemarin Kiki daftar di Simina. Iya kan? Iya, itu Iya kan? sebenarnya daftar di penyanyi pop tapi lulusnya di Dangdut. Kiki bisa nyanyi dangdut. sebenarnya. Nah, itu menarik sih. Pas kemahasiswaan nawarin untuk dangdut, nyanyi dangdut itu sebenarnya nyanyi dangdut sama nyanyi Melayu beda. Kan saya dulunya penyanyi Melayu kan. Oh iya. Iya. Kayak penyanyi dangdut ke penyanyi Melayu ke penyanyi dangdut tuh ibarat penyanyi pop disuruh nyanyi jazz. Oh gitu. Kagak nggak masuk. Nanti boleh ya kita tonton penampilan Kiki dan kita dukung Kiki di apa namanya Ki? Nggak tahu. Belum Peksimina. Iya, Peksimida. Iya. Peksimida. Oke, selanjutnya, oh iya, aku mau dengerin curhat kalian nih terkait pernah nggak sih kalian ada di titik dimana kalian itu mau nyerah atau enggak kayak mungkin udah terlalu banyak beban ya, karena kan Sobat Bumi ini pasti ada programnya kan, terus ditambah dengan kuliah masing-masing. Oh ya, Robi dari prodi apa ya, Robi? Ilmu komputer, Kak. Nah, ilmu komputer apalagi. Kalau Kiki dari mana, Ki? Komunikasi. Gimana cara kalian menghandle beban yang begitu banyak di sela-sela akademik kalian? Ini dari siapa dulu, Kak? Oh, kali ini mungkin dari Kiki dulu ya, Kak. boleh Ya. dari Oke, Kiki. cara ngendal ya. Gimana tadi, Kak? Gimana kalau misalnya salah satu dari kalian itu merasa pengen nyerah gitu, pernah nggak di posisi itu? Atau nggak pernah? Pernah sih, pernah. Manusiawi banget kan, soalnya kalau ngerasa nyerah itu lebih ke sering sih. Nah, bahkan itu menjadi kebiasaan saya tuh, pengen nyerah dulunya. Tapi karena selalu berpikir negatif, mau nyerah, itu buang-buang energi banget. Nah, jadi saya berusaha untuk mengubah pola pikir untuk menyerah tadi dengan kayak syukuri apa yang sekarang, terus jalani apa yang ada sekarang. Kadang kita berpikir untuk menyerah tuh karena kita terlalu berpikir ke depan. Kita terlalu jauh untuk melihat apa yang akan datang, apa yang belum pasti. Jadi daripada terlalu jauh untuk memikirkan yang ke depan, mending kita jalani yang sekarang dengan sebaik-baiknya. Oke, asik. Berarti untuk Kiki orangnya mungkin agak overthinkingan ya teman-teman. Kalau untuk Robi sendiri bagaimana? Kalau aku tentunya apalagi sebagai ketua kan ya, Kak. Tentunya pasti ada rasa di mana titik kayak pengen nyerah gitu. Kalau aku tuh biasanya ketika dari masyarakat ada keluhan ini, dari anggota ada keluhan itu, terus dari kegiatan lain juga ada masalah, terus belum lagi tugas kuliah ditambah proyekan dari dosen. Aduh, Nah itu maksimal. iya itu kadang pengen nyerah banget gitu. Tapi terkadang di dalam pikiran yang pengen nyerah itu aku berusaha tanamin nih pikiran kayak gini. Sebenarnya aku ngelakuin semua ini buat apa sih gitu? Kenapa aku ngelakuin ini gitu? Kenapa aku berusaha gitu supaya kayak ya, pikiran buat nyerah tuh hilang. Terus aku ingat tujuan awalku apa gitu. Terus aku ingat juga kata-kata Tuhan itu tidak akan memberikan ujian ataupun tugas yang melebihi kapasitas makhluknya gitu. Jadi aku pegang terus. Oke, wah sangat indah ya pesan-kesan dari teman-teman kita ini. Sangat menginspirasi untuk teman-teman sekalian yang bisa menyesuaikan ya kesibukannya di sela-sela akademik dengan program beasiswanya. Mungkin kita masuk lebih dalam ke bagian beasiswanya ya teman-teman sekalian. Nah, beasiswa ini kan mungkin kalau orang dengar-dengar cuma bantuan dana ya. Tapi beasiswa Sobat Bumi ini lebih spesial ya case-nya teman-teman. Boleh nggak sih diceritain kespesialannya itu di bagian mana? Siapa nih? Siapa? Iya, boleh ketua deh yang lebih tahu. Ketua. Untuk beasiswa Sobat Bumi ini selain dapat uangnya ya, kita itu diberikan pengembangan diri gitu, Kak. Jadi di Sobat Bumi itu sebenarnya ada 2 program yang diusung dari Pertamina Foundation. Yang pertama itu ada aksi Sobat Bumi yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Yang kedua itu ada Desa Energi Berdikari. Nah, untuk aksi Sobat Bumi ini setiap program itu berbeda, Kak, targetnya. Misalkan kayak yang tahun sebelumnya itu targetnya ingin melaksanakan penanaman 1 juta pohon mangrove gitu. Kemudian di program berikutnya mitigasi bencana, dan itu pasti berubah setiap tahunnya gitu. Kemudian untuk program Desa Energi Berdikari ini
ini itu di mana ketika para penerima beasiswa Sobat Bumi masing-masing kampus itu seperti melaksanakan pengabdian masyarakat di desa-desa yang ada gitu. Nah, kebetulan di Sobat Bumi Universitas Pertamina ini kami melaksanakan proyek DEB ini yang berlokasi di Kota Baru, Bekasi gitu. Nah, di dalam proyek ini kami yang pertama itu menjalankan konversi dari limbah cair tempe menjadi biogas. Nah, dari biogas itu dipakai untuk produksi tempe dan juga kebutuhan masyarakat di sekitar. Terus yang kemudian kami ada juga pembangunan PLTS dan juga pembuatan kolam ikan bioflok untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Keren banget ya. Dari Kiki ada tambahan mungkin? Kayak Kiki mau nambahin nih. Oh iya, greenhouse juga. Ya, nah itu greenhouse itu baru rancangan tahun ini Kak. Jadi yang sebelumnya kan ada biogas, kemudian ada kolam ikan, PLTS. Nah, di tahun ini insya Allah akan dilakukan penambahan program baru di mana pembangunan greenhouse. Greenhouse tuh gimana ya maksudnya teman-teman? Boleh dijelaskan kepada teman-teman kita, mungkin ada yang nggak ngerti greenhouse. Bebas. Bebas, beda. Kalau aja. greenhouse ini itu lebih ke sistem penanaman gitu sih Kak, kayak misalkan penanaman buah dan sebagainya. Tapi pada umumnya itu rata-rata kebanyakan orang penanaman buah untuk greenhouse ini gitu. Jadi greenhouse ini ada bangunannya, dia itu bangunannya transparan gitu biar matahari bisa masuk untuk menyinari tumbuhan yang ada di dalam. Terus nanti ada tumbuhan di dalamnya untuk dijual lah, untuk dilakukan peningkatan ekonominya. Gitu. Berarti tujuannya untuk membantu masyarakat ya. Yang tadi programnya apa? DEB ya teman-teman? Iya. DEB itu sebenarnya apa sih? Boleh nggak teman-teman ceritain? Kan mungkin kalau kita yang awam dengar apa ya Desa Energi Berdikari, gimana sih maksudnya Desa Energi Berdikari itu? Tujuannya apa? Boleh banget dari Kiki. Yes. Apa ya kan? Ini sepengetahuan saya kan, saya baru gabung nih ke pengurusan program beasiswa Sobat Bumi. Desa Energi Berdikari itu apa Bi? Mulai dari Robi. Ada. Saya juga takut salah ngejelasinnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Desa Energi Berdikari itu memang program wajib yang harus dilaksanakan setiap penerima beasiswa Sobat Bumi dari Pertamina Foundation. Di mana targetnya itu untuk memberdayakan desa-desa yang ada gitu, yang termasuk dalam kategori yang diperlukan untuk dibantu. Oh, berarti biar desanya mandiri ya? Iya, itu poin. Gitu. Iya, gitu kan Kiki gitu maksudnya. Saya betul ngomong aja. Oke, tadi aku juga dengar soal biogas ya teman-teman. Kedengarannya kan susah ya biogas, apalagi bukan maksudnya mengunderestimate, cuma kan sebagai prodi komunikasi mungkin pengetahuannya cukup mendasar ya untuk hal-hal berbau kelingkungan seperti itu. Kalau untuk Kiki sendiri selama proses biogas itu berkontribusinya di bagian mana ya? Biogas itu yang biosaka itu kan? Iya, yang biosaka itu. Nah, itu kan saya sosum banget kan? Iya, betul. Sosum banget. Jadi pas ngeliat itu kaget juga karena bisa mahasiswa untuk menjalankan program yang sebesar itu sebenarnya. Kayak dari limbah tahu atau limbah kedelai lah kita bilangnya, limbah kedelai, terus masuk ke biosaka tadi, terus jadi gas gitu. Dan limbah dari yang bisa jadi gasnya itu tadi jadi hal yang bermanfaat juga kan? Iya. Kemarin dijadiin apa? Jadi pupuk. Nah, jadi pupuk. Iya, itu cara kerjanya juga saya penasaran sih, tapi ngelihat teman-teman mahasiswa ngebikin program yang sebesar itu kayaknya keren banget. Dan juga itu kan apalagi bermanfaat ya, bisa jadi untuk kompor gas di rumah warga dan segala macamnya. Oke teman-teman, kalau dari tadi kita berbicara tentang kegiatan kalian selama menjadi penerima beasiswa Sobat Bumi. Nah teman-teman bisa nggak kasih tips and trick, kan pasti teman-teman ada yang tertarik nih gimana ya caranya biar bisa menjadi bagian dari Sobat Bumi. Boleh dong dikasih tips and tricknya gimana biar teman-teman yang lainnya bisa gabung bersama kita, Sobi. Nah, kalau tips and trick itu mungkin aku serahin ke Kiki dulu Kak, karena orangnya itu filosofis banget. Oke. Kiki jagonya nih, filsuf ya Kiki ya. Gimana ya tips and trick? Sebenarnya nggak ada yang benar-benar
nge-tips, nge-tricks banget. Kayak namanya juga Sobat Bumi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar nih, kayak pelan-pelan dari awal itu mulai tertarik dengan isu-isu lingkungan, bagaimana teman-teman menjaga alam, bagaimana teman-teman berusaha untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bermanfaat bagi bumi gitu. Nah, untuk sebenarnya ini bukan tips atau tricks, tapi kayak sebenarnya lebih ke usaha orang masing-masing itu gimana mendapatkan sesuatu ya. Nah, jadi menurut aku apapun yang kita pilih itu bakal ada konsekuensinya. Nah, dan itu menjadi nilai dari bagaimana saya masuk ke beasiswa Sobat Bumi ini. Nah, meskipun di luar banyak orang yang bilang ini adalah suatu hal pencapaian, tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang saya pilih dan konsekuensinya akan ada. Tanggung jawabnya bakalan ada. Jadi, setiap apapun yang kita ambil, itu bakal ada tanggung jawabnya, itu bakal ada dampaknya, maupun itu sekecil apapun dan sebesar apapun. Oke, sangat filosofi sekali ya teman-teman. Untuk Robi boleh mungkin tips and Kalau triknya? dari aku ya, buat temen-temen yang pengen nyoba gabung ke Sobat Bumi ini, nah coba teman-teman mulai dari hal kecil dulu di diri teman-teman sendiri terkait hal lingkungan. Seperti misalkan ketika selesai makan ataupun makan makanan ringan yang membawa sampah, ketika tidak menemukan tempat sampah, itu disimpan dulu sampahnya. Ya, kita harus mulai membiasakan diri dengan hal-hal kecil aja lebih dulu gitu. Ketika teman-teman belum punya kesempatan buat melangkah ke hal yang besar, ya disarankan untuk mulai kebiasaan kecil terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Ya. Beasiswa itu bukan hanya soal prestasi ya tadi, Ya, benar. tapi ada tanggung jawab dan konsistensi yang harus dijaga untuk Iya. perjalanan ke depannya. Terima kasih banyak untuk Robi dan Kiki yang sudah mau ngobrol bagi kita hari ini. Dan untuk kamu yang menonton, semoga ini bukan cuma tontonan tapi bisa bermanfaat dan bisa gabung bersama beasiswa Sobat Sobat Bumi Bumi. Universitas Pertamina. Aku suka banget botol yang ada segelnya. Jadi aman dari debu. Detailnya dipikirin banget. Ada lekukannya, enak megangnya. Le mineral tuh lebih segar dan berasa sehatnya di badan. Bukan cuma di dalam, tapi juga kelihatan sampai luar. Dan kayak ada manis-manisnya gitu. Le Mineral, sehatnya mineral, terlindungi. Oke teman-teman, terima kasih. Muda peduli, Bumi Lestari. Sobat Bumi Universitas Pertamina, cintai bumi, selamatkan bumi. See you minggu depan teman-teman. Bawa tumbler, bukan botol. Langkah kecil, efeknya total. Pilih jalan, pilih sadar. Janji peduli, kita gas besar. Lihat daun, lihat tanah. Kita jaga bukan cuma bilang. Gaya boleh, hati harus. Bumi rumah kita jangan putus. Kalau kamu mau ikut, angkat tangan tunjukkan. Kalau kamu mau berubah, mulai dari sekarang. Sobat Bumi Talks, kita datang. Muda, keren, dan ramah lingkungan. Sobat Bumi Sobat Bumi Talks, kita gerak-gerak. Bikin tren yang bikin dampak. Sobat Bumi Talks, ayo bicara. Cinta bumi setiap hari kita jaga. Hey, Sobat Bumi Talks. Eyo, eyo. Bawa tumbler, bukan botol. Langkah kecil, efeknya total. Pilih jalan, pilih sadar. Janji peduli, kita gas besar. Lihat daun, lihat tanah. Kita jaga bukan cuma bilang. Gaya boleh, hati harus. Bumi rumah kita jangan putus. Kalau kamu mau ikut, angkat tangan tunjukkan. Kalau kamu mau berubah, mulai dari sekarang.